Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga ibu temui anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk negara Asia dan negara Amerika. Baik, sebelum kita membahas mengenai dinamika penduduk Asia dan negara Amerika, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Jadi, dinamika penduduk adalah suatu perubahan keadaan penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada suatu perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut bisa diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Baik, kita mulai dengan dinamika penduduk Asia. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Tiongkok, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Jumlah penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari data World Population Dataset atau disingkat dengan WPDS, di mana pada tahun 2005 jumlah penduduk Asia diperkirakan 3.921 juta jiwa dan di tahun 2015 jumlah penduduk Asia bertambah menjadi 4.397.000 juta jiwa. Jadi perlu anak-anak ketahui penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Tiongkok, India, dan Indonesia. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% penduduk Asia berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran HDI. Nah, sekarang apa itu HDI? HDI adalah Human Development Index, adalah gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir atau life expectancy at birth, pendidikan dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, lama pendidikan yang lebih lama, rata-rata pendidikannya tinggi, dan pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan menengah dan rendah. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Tiongkok, dan Saudi Arabia termasuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi. Negara-negara tersebut memiliki pendapatan penduduk dan harapan hidup, pendidikan, dan pendapatannya sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal untuk kategori rendah. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. Yang pertama, Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid dan ras Europoid. Yang kedua,
Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. 3. Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Nomor 4. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di Asia Selatan dan Sri Lanka. Yang kelima, Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab, antara lain Yaman, Oman, didominasi ras Negroid. Yang keenam, Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Eropoid dan ras Negroid. Selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai persebaran agama di Asia. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti agama Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi di sini bisa dilihat di peta di sini. Jadi yang membedakan adalah warna gambarnya. Jadi di sini yang warna biru itu kebanyakan masyarakatnya memeluk agama Buddha. Kemudian untuk yang warna kuning itu seperti Indonesia, sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Berikutnya adalah keragaman dan kekayaan budaya Asia. Jadi benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 6.000 bahasa asli atau daerah. Filipina terdapat 100 bahasa daerah. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, musik, tarian, porselin, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni merupakan alat musik juga sangat banyak jenisnya. Baiklah, kalau tadi kita membahas mengenai dinamika penduduk Asia, sekarang Ibu bahas mengenai dinamika penduduk Amerika. Benua Amerika berbentuk seperti dua segitiga. Kerucut pertama membentuk Amerika Utara dan kerucut lainnya membentuk Amerika Selatan. Keduanya dihubungkan daratan sempit yang merupakan wilayah Amerika Tengah, dikenal dengan nama Tanah Genting Panama yang memisahkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Baik, yang pertama akan Ibu bahas mengenai jumlah penduduk benua Amerika. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yaitu 0,9% per tahun. Bisa kita lihat pada tahun 2005, penduduk Amerika mencapai 888 juta jiwa. Dan di tahun 2015, penduduk Amerika mencapai 987.000 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 24% penduduknya berusia kurang dari 15 tahun dan 10% penduduknya berusia 65 tahun atau lebih. Jadi, sebesar 34% penduduknya termasuk usia tidak produktif dan sebesar 66% penduduknya termasuk usia produktif. Selanjutnya kita bahas mengenai negara Amerika dengan kualitas penduduk yang tinggi. Seperti kita ketahui, yang tergolong memiliki kualitas penduduk yang tinggi apabila memenuhi seperti menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, sama pendidikan penduduknya yang lebih lama, rata-rata pendidikannya tinggi, dan pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Antara lain yang dimaksud adalah negara Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chili, Meksiko, Brasil, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya.
Sedangkan negara-negara di Amerika yang penghasilan penduduknya sedang antara lain Paraguay, Bolivia, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya kita bahas mengenai suku bangsa di Amerika. Jadi suku bangsa asli Amerika itu yang pertama adalah suku Indian. Ini merupakan suku penduduk asli Amerika. Namun jumlah mereka terus menyusut karena terdesak perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Yang kedua adalah penduduk aslinya adalah suku bangsa Eskimo. Selanjutnya kita bahas tentang penduduk Amerika yang merupakan penduduk pendatang. Itu berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur hidup bersama, sehingga dapat dijumpai adanya penduduk campuran. Selanjutnya kita bahas mengenai budaya negara Amerika. Budayanya dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan budaya Amerika mempengaruhi budaya di wilayah lainnya di dunia. Jadi bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, penduduk Amerika menggunakan juga bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Dan bahkan Biro Sensus Amerika memperkirakan lebih dari 300 bahasa digunakan di Amerika Serikat. Penduduk Amerika Serikat sebagian besar itu diperkirakan sekitar 83% menganut agama Kristen. Sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Selain itu terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau ateis. Selain budaya Amerika Utara, terdapat pula budaya Amerika Selatan atau Amerika Latin. Beberapa budaya menunjukkan adanya perbedaan. Dilihat dari agamanya, penduduk Amerika Selatan didominasi oleh agama Katolik Roma. Selebihnya menganut agama Kristen Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Selanjutnya kita bahas mengenai budaya berbusana dan makanan yang berkembang di benua Amerika. Budaya Amerika juga terlihat dari gaya berbusana, olahraga, dan makanan. Produk budaya seperti jeans, sepatu, baseball, olahraga, topi koboi, dan sepatu boot merupakan budaya Amerika. Dan makanannya seperti hamburger, hotdog, keripik kentang, dan makaroni juga menjadi contoh budaya makanan dari Amerika Serikat. Dalam bidang seni, banyak karya seni yang dijadikan kiblat bagi warga dunia seperti film dan acara televisi. Selanjutnya yang terakhir akan Ibu bahas mengenai ciri khas budaya tarian di Amerika Selatan. Musik dan tari juga menjadi ciri budaya Amerika Selatan, terutama tarian samba dari Brasil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombia. Demikianlah anak-anak materi kita hari ini mengenai dinamika Asia dan Amerika. Semoga bermanfaat, selalu sehat, dan terima kasih. Om Santi 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 Om.